Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Iqbal Amal dari Prodi Ilmu Hadis. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran hadis orientalis Michel Alan Cox. Michel Alan Cox dilahirkan pada tahun 1940. Nama lengkapnya adalah Michel Alan Cox. Ia adalah seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang Islaman dan berapresiasi di Universitas Princeton, New Jersey. Dia mengambil pendidikan sejarah dan Oriental Studies di King's College, Cambridge sejak tahun 1959 sampai tahun 1963 dan melanjutkan jenjang pascasarjana di University of London pada tahun 1963 sampai 1966 dalam bidang School of Oriental and African Studies (SOAS) di bawah bimbingan Prof. Bernard Lewis pada tahun 1966 sampai 1988. Ia menjadi dosen di bidang sejarah perekonomian khususnya yang terkait dengan Timur Tengah di SOAS dan juga sebagai pengamat sejarah Timur Tengah pada tahun 1984 sampai 1986. Selanjutnya yaitu Michel Cox dalam kajian orientalis atas hadis. Dalam studi hadis di Barat, penekanan dalam penelitian hadis adalah bagaimana melakukan sebuah penanggalan atau dating atas sebuah hadis untuk melacak asal-usul atau sumbernya. Berbeda dengan cendekiawan Muslim dalam penelitian hadis yang terfokus pada bagaimana memverifikasi sebuah hadis untuk membedakan antara yang otentik atau yang sahih dan yang tidak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar, kalau tidak semua sarjana Barat percaya bahwa kalaupun ada satupun sedikit hadis dapat ditelusuri secara historis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pemikiran hadis Michel Cox Common sebagai akibat dari proses penyebaran isnad atau the spirit of isnad. Michel Cox adalah dalam early musim dogma mengkaji persoalan penanggalan atau dating hadis yang menantang temuan-temuan Joseph Van Is mengenai asal-usul dan perkembangan kontroversi Jabari dan Qadariyah pada masa Islam awal. Cox mengakui bahwa metode Van Is adalah metode yang sangat orientalis. Seorang tidak memberi penanggalan pada hadis hanya berdasarkan penyandaran seperti dalam isnad. Menurut Cox, Van Is seperti halnya mengakui bahwa isnad telah berkembang ke belakang dan juga ia menerima validitas teori common link, yakni seperti dijelaskan di atas. Ketika berbagai isnad dan matan hadis yang lama tanpa bercabang atau menyebar dari seorang periwayat tertentu, maka periwayatan tersebut berperan sebagai titik pindah bersama atau terminus antiquin. Menurut Cox, Van Is seperti halnya Cat mengakui bahwa isnad telah berkembang ke belakang dan juga ia menerima validitas teori common link, yakni seperti dijelaskan di atas. Ketika berbagai isnad dan matan hadis yang lama tanpa bercabang atau menyebar dari seorang periwayat tertentu, maka periwayat tersebut berperan sebagai titik pindah bersama atau terminus antiquin. Untuk mengkritik metode common link, Cox mengembangkan dan memperluas teori Cat yang lain, yaitu teori penyebaran isnad atau the spirit of isnad. Teori ini menyatakan bahwa periwayat hadis terbiasa menciptakan isnad-isnad tambahan untuk mendukung sebuah matan hadis yang sama. Menurut Cox, munculnya fenomena common link adalah akibat dari proses penyebaran isnad dalam skala besar. Selanjutnya itu penyebaran isnad paling tidak dapat terjadi ada tiga hal, yaitu melompat periwayatan sejaman, menyandarkan hadis pada guru yang berbeda, jika mengatasi persoalan hadis-hadis yang terisolir. Yang pertama, proses pertama yaitu misalnya, contohnya Ibnu Jubair telah mendengar sebuah hadis dari seorang muhaddis yang sejaman dengannya, misalnya Ibnu Jurayj, yang telah mendengar dari gurunya, misal Ibnu Abbas. Jika si Ibnu Jubair adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya, maka ia akan meriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Jurayj dari gurunya Ibnu Abbas. Dengan proses seperti itu, maka muncullah isnad
Akan tetapi meski Ibnu Jubair tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas, gurunya Ibnu Jurayj, bisa saja ia tidak meriwayatkannya dari kawan sejamannya Ibnu Jurayj, tetapi langsung dari gurunya yaitu Ibnu Abbas dengan cara meloncatinya. Sikap seperti itu didasari oleh keyakinan bahwa isnad yang baik adalah isnad yang pendek, karena secara ideal seseorang seharusnya mendengar sebuah hadis secara langsung dari orang yang mengatakannya, dan semakin sedikit periwayatan yang menyalahinya semakin baik isnadnya. Terus yang proses kedua adalah seorang common link muncul dengan cara penyandarannya riwayat pada seorang guru yang berbeda. Misalnya Abdullah menyampaikan sebuah matan hadis kepada Ibnu Sa'id yang ia dengar dari Ibnu Jubair. Dia sendiri menerimanya dari Ibnu Abbas. Daripada mengklaim telah mendengar hadis dari Ibnu Jubair, guru Abdullah Ibnu Sa'id menyandarkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut kepada gurunya sendiri yaitu Ibnu Jurayj. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Sa'id karena ia mungkin tidak pernah bertemu dengan Ibnu Jubair, atau Ibnu Jubair tidak dianggap sebagai periwayat yang dapat diterima oleh kelompok Ibnu Sa'id. Proses yang ketiga yaitu adalah proses yang diidentifikasi oleh Syad sendiri sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penyebaran isnad. Ia mengatakan bahwa penyebaran isnad dimaksudkan untuk mengatasi keberatan-keberatan atas yang menyendiri atau infirad yang menyendiri, tidak dapat diterima sebagai otentik karena dalam pandangan kelompok anti ahli hadis, sebuah hadis dapat diterima jika diriwayatkan setidaknya oleh 2 orang saksi yang dapat dipercaya dan didasarkan atas pernyataan seorang periwayat, dapat diterima jika dikuatkan dengan sumpah. Dari 3 skenario di atas, penyebaran atau penciptaan isnad baru ini khususnya yang pertama dan yang kedua mengakibatkan terjadinya fenomena common link di dalam proses periwayatan hadis. Tampak jelas bahwa isnad hadis itu mulai menyebar ke beberapa murid Ibnu Abbas. Dengan demikian, menurut asumsi Junbol, Ibnu Abbas adalah pencetus atau originator hadis tersebut. Akan tetapi menurut Cok, tersebarnya isnad dari seorang periwayat kunci ke sejumlah periwayat lain tidak mungkin menunjukkan asal usul dan sumber hadis, karena pada dasarnya semua isnad adalah palsu kecuali satu saja. Selanjutnya itu adalah respon terhadap pemikiran Michel Echok. Menurut Michel Echok, common link merupakan hasil dari sebuah proses penyebaran isnad. Lebih lanjut, Cok mengatakan bahwa teori tentang penyebaran isnad telah merusak common link dan membuatnya tidak dapat dioperasikan lagi. Jika 3 skenario di atas terjadi dalam skala yang luas, maka dengan sendirinya skenario ini menentukan upaya apapun untuk menggunakan isnad sebagai alat untuk menelusuri asal-usul hadis. Cok menyatakan bahwa upaya untuk menyelidiki kronologi hadis dengan metode common link seperti yang dilakukan oleh Van Is dan Jumbal adalah salah. Baginya, interpretasi mengenai fenomena common link lebih merupakan penghancuran informasi daripada memberikan informasi. Junwal mentarakan metode common link dengan mengemukakan 2 argumen. Argumen pertama adalah model konstruksi Cok tentang penyebar isnad memang sering terjadi dan merupakan penyebab bagi perkembangan isnad. Meski demikian, jika kejadian ini benar-benar dilakukan oleh sejumlah sebesar periwayatan sejaman secara bersamaan, maka ia seharusnya meninggalkan kesaksian dalam berbagai sumber rijal. Yang kedua adalah apabila sejumlah periwayat hadis berasal dari satu orang dan atas dasar prinsip Cok ditegaskan bahwa semua jalur periwayatan adalah palsu kecuali 1, maka fenomena kebetulan atau koinsiden semacam ini harus dijelaskan, yakni mengapa sejumlah murid masing-masing dengan alasannya sendiri dan bekerja sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh sesama murid yang lain, berlagak seolah-olah menerima hadis yang sama dari seorang guru yang sama. Menurut Junbol, fenomena kebetulan ini tidak dapat diterima. Terakhir adalah analisis terhadap pemikiran Michel Echok. Michel Echok beranggapan adanya fenomena
penambahan sanad hadis atau split of isnad dalam arti bahwa terkadang sebuah matan hadis yang semula hanya memiliki satu sanad kemudian menjadi bersanad lebih dari satu karena seorang telah membuat beberapa sanad tambahan tadi. Hal ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, menghilangkan seorang perawi yang semasa. 2, menyandarkan pernyataan kepada seorang guru yang berbeda. 3, menghindari sanad yang terisolasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.